أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin, mukminat, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini di majelis kita Selasa malam Rabu, majelis doa, majelis zikir dan juga majelis ilmu, insyaallah semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridha kepada kita semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini tentang derita putri-putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seharusnya tema ini saya sudah membahasnya pada Selasa yang lalu. Tapi karena ada masalah teknis yang kemudian mengakibatkan kita tidak bisa siaran, maka tema tersebut kita bahas pada malam hari ini, yang insya Allah pembahasannya masih relevan dengan keadaan kita yang berada masih dalam suasana duka, suasana Muharram, suasana di mana putri-putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijalankan secara paksa setelah mereka hadir di Karbala dan menyaksikan manusia-manusia suci seperti Imam Al-Husain alaihi salam, Aliul Akbar, Abul Fadl Abbas, Qasim dan sebagainya gugur di Medan Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Mukminin mukminat dimanapun Anda berada, memang peristiwa Karbala ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Ini bukan kehendak segolongan manusia untuk mengabadikannya. Jadi peristiwa Karbala ini bukan kehendak misalnya orang-orang tertentu untuk mengabadikannya dan menjaganya tetap hidup. Tetapi sesungguhnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana peristiwa Karbala yang telah menelan korban orang-orang suci dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap dikenang, dan hal ini akan terus berlangsung sampai nanti hari kemudian. Aqilatu Zainab, Sri Kandi Karbala yang bernama Siti Zainab, putrinya Imam Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimahuz Zahra, adindanya Imam Husain alaihi salam, pernah mengatakan hal itu di hadapan Yazid bahkan
saat Sayyidah Zainab alaihissalam berada dalam keadaan tertawan, dipermalukan, diekspos untuk dipermalukan di hadapan banyak kalangan, sambil Yazid pada waktu itu mempermainkan Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain dengan tongkatnya sambil memukul-mukul giginya Imam Husain, bibirnya Imam Husain, dan seterusnya. Pada waktu itu Sayyidah Zainab alaihissalam pernah mengatakan suatu kalimat yang kemudian menjadi abadi. Beliau pernah berkata begini, dia bilang, "Hai Yazid, fakid kaidak, was'a sa'yak, wa nasib juhdak, wallahi la tamhu dhikrana, wa la tumit wahyana, wa la tudriku amadana." Antara lain, Sayyidah Zainab alaihissalam berkata, dia bilang, "Wahai Yazid, kalau engkau ingin menipu, tipulah. Kalau engkau ingin berkhianat, kalau engkau ingin membodoh-bodohi masyarakat ini, engkau sudah lakukan itu. Fakid kaidak. Mau nipu, ya sudah, engkau tipulah dengan caramu menipu. Was'a sa'yak. Kalau engkau ingin merancang sesuatu, ingin melakukan sebuah agenda tertentu, lakukan itu. Was'a sa'yak, lakukan. Wa nasib juhdak. Engkau betul-betul ingin merealisasikan apa-apa yang ada dalam kepalamu. Engkau ingin memobilisasi apapun untuk kepentingan-kepentingan politikmu, lakukan, terserah. Tapi kata Sayyidah Zainab, wallahi, demi Allah, la tamhu dzikrana. Engkau tidak akan bisa menghapus nama kami dan ingatan orang kepada kami. Jadi memang Sayyidah Zainab alaihissalam dengan suaranya yang lantang ini melukiskan sebuah kata-kata, bahkan mengukir sebuah kata-kata yang abadi. Dia awali dengan sumpahnya, wallahi, demi Allah ya Yazid, la tamhu dzikrana. Engkau tidak akan pernah bisa menghapus ingatan orang kepada kami. Tidak akan pernah bisa menghapus nama kami, sebutan orang tentang kami. Karena itu kenapa peristiwa Karbala ini tidak akan pernah bisa dihapuskan dari bumi selagi bumi ini ada. Orang akan mengenangnya, orang akan menyebutnya, orang akan terus mengingatnya dan menyampaikannya kepada siapapun yang punya hati nurani yang bersih. Dan karena itu kalau ada sebagian orang berkata bahwa mengingat Karbala ini adalah sebuah usaha memelihara dendam kepada orang-orang Sunni, itu adalah sebuah kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang bodoh sesungguhnya. Kata-kata yang provokatif. Ini bukan masalah madhab Sunni atau madhab Syiah. Ini adalah masalah kemuliaan dan kesucian keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang Syiah akan mengenangnya, orang-orang Sunni pun akan mengenangnya. Karbala sebagaimana yang kita tahu
tidak dibatasi dan tidak dikotak-kotakkan oleh mazhab. Tidak disegmentasikan oleh golongan. Karbala bukan milik Bani Hashim. Karbala bukan milik Sadah Alawiyin. Karbala bukan milik orang-orang Syiah. Tapi Karbala adalah sebuah perjuangan yang ingin membela keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin tetap memelihara agama Nabi Muhammad, yang tetap ingin memperbaiki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam ini kekal umurnya, sebagaimana umat Muhammad ini panjang usianya, sebagaimana kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadi sifatnya, maka demikian juga cerita Karbala. Demikian juga kisah-kisah keluarga Nabi yang terbantai di Karbala. Karena itu kenapa Sayyidah Zainab alaihissalam berkata, wallahi, demi Allah, la tamhu dzikrana, engkau tidak akan pernah bisa menghapus sebutan orang tentang kami, atau ingatan orang tentang kami, atau orang mengenang peristiwa yang terjadi pada kami. Bukan hanya itu, kata Sayyidah Zainab, apa? Wala tumit wahyana. Wahai Yazid, engkau tidak akan pernah bisa mematikan inspirasi kami. Karena peristiwa Karbala ini menyimpan pesan-pesan yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa. Peristiwa Karbala ini menyimpan sebuah kenangan yang penuh dengan pelajaran, yang siapapun membacanya, siapapun mengenangnya, siapapun yang memperingatinya, dia pasti akan mengambil apa? Mengambil pelajaran dari situ. Keberanian Imam Hussein alaihissalam, kesetiaan sahabat-sahabat Imam Hussein alaihissalam, ketabahan putri-putri Rasulullah dalam berjuang di jalan Allah, ketabahan Sayyidah Zainab, keikhlasan Sayyidah Zainab, keikhlasan Ruqayyah putri Imam Hussein, dan seterusnya. Banyak sekali pelajaran yang ada dalam peristiwa Karbala. Dan karena itu pelajaran-pelajaran ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang membaca dan mendengar kisah Imam Hussein alaihissalam di Karbala. Itulah kenapa Sayyidah Zainab alaihissalam mengatakan, wallahi la tamhu dzikrana wa la tumitu wahyana. Demi Allah ya Yazid, engkau tidak akan pernah bisa menghapus ingatan orang kepada kami, dan engkau juga tidak akan pernah bisa mematikan inspirasi-inspirasi yang manusia bisa dapatkan dari kenangan mereka tentang kami di Karbala ini. Nah, jadi muslimin muslimat dimanapun Anda berada, itulah rahasia kenapa Karbala ini tetap abadi, rahasia kenapa Imam Hussein alaihissalam tetap menjadi pahlawan walaupun beliau sudah syahid hampir 1400 tahun yang lalu. Itulah kenapa Sayyidah Zainab alaihissalam dikenang oleh dunia Islam dan non-Islam, dikenang oleh orang-orang yang punya jiwa merdeka. Dan karena itu banyak sekali buku-buku
ketika menulis tentang Sayyidah Zainab, judulnya selalu berbunyi Batalatu Karbala, Sri Kandi Karbala. Itulah Sayyidah Zainab alaihassalam, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukminin mukminat yang kami muliakan, saya ingin kita sedikit ke belakang. Ketika kita membahas tentang bagaimana peristiwa Karbala ini dan bagaimana juga kemudian meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat besar bagi seluruh umat manusia yang membacanya, dan bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam dan putri-putri Rasulullah yang ada di Karbala ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak manusia, walaupun sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang lemah setelah syahidnya Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Sedikit saya gambarkan, setelah Imam Husain syahid alaihissalam, yang masih hidup itu hanya beberapa orang. Yang pasti yang masih hidup dari laki-laki yang dewasa hanya satu. Namanya Ali Zainal Abidin. Sementara yang laki-laki, anak-anak kecil yang masih hidup itu sangat sedikit. Di antaranya adalah anak Imam Ali Zainal Abidin yang bernama Imam Baqir. Pada waktu itu usia dia lebih kurang 4 tahun. Dia hadir di Karbala bersama ayahnya yang sakit pada waktu itu dan bersama ibunya, anaknya Imam Hasan alaihissalam. Kemudian dari wanita-wanita dewasa yang hidup pada waktu itu beberapa wanita. Sayyidah Zainab alaihissalam, adiknya Imam Husain, yang menjadi Sri Kandi pada waktu itu. Menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap orang-orang yang masih sisa ini. Terutama dalam hal menjaga Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Karena ini adalah imam maksum, ini adalah titipan Imam Husain alaihissalam. Kehendak Allah memang, kehendak Allah. Imam Ali Zainal Abidin hidup. Dari sulalah Nabi, dari keturunan Nabi lewat Imam Husain alaihissalam. Dari keturunan Nabi lewat Imam Hasan alaihissalam, Allah juga berkehendak satu orang yang hidup. Namanya Hasan Al-Muthanna. Yang kemudian dari Hasan Muthanna ini melahirkan keturunan Nabi yang dari Imam Hasan atau disebut Hasaniyun. Dari Husain disebut Husainiyun, dari Hasan disebut Hasaniyun. Imam Hasan punya anak, di antaranya Qasim syahid, beberapa lain lagi syahid, tetapi anaknya yang bernama Hasan Muthanna, Allah pelihara beliau hidup, walaupun beliau hampir-hampir syahid. Sejarah mencatat katanya pahanya atau kakinya luka parah, hampir putus. Tapi kemudian dia diselamatkan dan kemudian dia hidup dan kemudian dari beliaulah melahirkan anak-anak keturunan Imam Hasan. Nah, anak-anak yang ada pada waktu itu tidak banyak. Yang banyak adalah wanita. Baik yang sudah menjadi ibu-ibu, istri daripada para pahlawan Karbala,
yang menjadi tawanan atau putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada perjalanan Karbala ini yang ikut bersama Imam Hussein adalah 5 keluarga besar dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, 5 keluarga besar. Satu adalah keluarganya Bani Aqil. Jadi Imam Ali punya 3 bersaudara. Satu namanya Agil atau Aqil. Kedua namanya adalah Ja'far. Ketiga namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini 3 saudara. 3 saudara ini kemudian melahirkan anak cucu. Nah, Aqil melahirkan anak cucu. Kalau Anda misalnya ingat nama Muslim bin Aqil, Muslim bin Aqil itu adalah dari Aqil. Muslim adalah anaknya. Muslim ini menjadi utusan Imam Hussein sebelum Imam Hussein berangkat ke Karbala. Muslim bin Aqil diutus oleh Imam Hussein pada bulan Sya'ban. Diutus oleh Imam Hussein pergi ke Kufah untuk melihat siapa saja yang berjanji untuk berbaiat kepada Imam Hussein. Semulanya dia disambut oleh hampir 18.000 orang, lalu kemudian 18.000 ini berkhianat kepada Muslim bin Aqil, sampai terakhir Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini anaknya Aqil yang ikut ke Karbala. Selain daripada anak yang bernama Muslim, ada anak-anak yang lain, di antaranya ada wanita-wanitanya. Satu. Kedua adalah anak-anaknya Ja'far, abangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ja'far punya anak namanya Abdullah yang nikah dengan Sayyidah Zainab alaihissalam. Ada lagi anak-anak Ja'far yang lain, Ubaidillah misalnya. Nah, anak-anaknya Ja'far ini, anak cucunya syahid bersama Imam Hussein di Karbala. Satu lagi adalah anaknya Imam Ali bin Abi Thalib, ayahnya Imam Hussein dari istri dari ibu yang lain. Misalnya adalah Abul Fadl Abbas. Istri Imam Ali, ibunya Abul Fadl Abbas namanya Ummul Banin. Nah, Ummul Banin punya beberapa anak, semuanya gugur di Karbala dan dia tidak punya anak perempuan. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib punya juga anak-anak yang lain dari istri yang lain ikut bersama Imam Hussein di Karbala, yang kemudian juga sebagiannya bersama Imam Hussein alaihissalam. Jadi anaknya Aqil, anaknya Ja'far, anaknya Imam Ali, anaknya Imam Hasan, dan anak-anaknya Imam Hussein. Sehingga putri-putri mereka pada waktu itu menjadi tawanan-tawanan Ibnu Ziyad atau tawanan-tawanan Yazid, yang kemudian sangat hina sekali diperlakukan oleh Yazid ini, yang insya Allah nanti saya akan uraikan. Nah, mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran yang betul-betul menjadi sebuah semangat besar, yang memang seharusnya semangat inilah yang kita pelihara, dan bahkan ini adalah ajaran Al-Quran kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka berjuang di jalan Allah. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mesti mereka menang secara lahiriah. Tidak mesti. Sebagaimana peristiwa Karbala, itu Imam Hussein alaihissalam tidak menang secara lahiriah. Artinya dalam penglihatan kita secara zahir, dalam evaluasi materi kita,
Imam Hussein alaihi salam kalah. Terbukti Imam Hussein alaihi salam gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama 72 dari sahabatnya dan keluarganya. Bahkan kepalanya diletakkan di ujung tombak, diarak. Bahkan kepalanya dijadikan sebagai alat untuk musuh-musuhnya meminta upah. Kemudian wanita-wanitanya ditawan, diperlakukan seperti tawanan-tawanan kafir, ya, dipermalukan, dipertontonkan, ya. Nah, sebagian orang ketika membaca peristiwa Karbala ini, mereka berkata apa? Kalah Imam Hussein. Karena itu ada sebagian orang misalnya itu secara nyinyir berkata, dibilang Imam Hussein alaihissalam berangkat ke Karbala dengan jumlah yang sangat sedikit, sama aja dengan bunuh diri. Sudah tahu lawannya sampai sekian ribu, 30.000 lebih. Kenapa dia paksakan berangkat ke Karbala? Ya sama aja dengan bunuh diri. Buktinya dia tewas, dia mati. Itu adalah cara orang melihat secara lahir, secara zahir dari perjuangan Imam Abi Abdillah al-Husain alaihissalam. Kita kalau melihat ke belakang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami hal yang hampir sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, beliau mengalami dalam tanda kutip kekalahan. Walaupun kemudian musuhnya tidak berhasil mengalahkan secara total, tetapi dari sisi korban yang berjatuhan dalam peristiwa perang Uhud yang dialami oleh Rasulullah, itu jumlah korban pihak orang-orang Islam lebih banyak daripada jumlah korban dari pihak Abu Sufyan dan musyrikin. Al-Quran mengatakan hal itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud mengalami sebuah kerugian yang tidak kecil. 70 sahabat Nabi yang gugur. Yang diantaranya adalah Hamzah. Sebagian riwayat berkata dari 70 ini orang muhajir yang syahid di Uhud jumlahnya hanya 4 atau 5 orang. Selebihnya adalah orang-orang kota Madinah yang disebut dengan Ansor. Di antara yang gugur adalah Sayyidina Hamzah. Gugur di Uhud. Mus'ab bin Umair gugur di Uhud. Dan 65 orang-orang Ansor. Tetapi dari kalangan musuhnya yang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang tewas dari kalangan musuhnya sekitar 17 atau 18 orang. Memang pada waktu itu jumlah mereka sangat banyak. Dalam peperangan Uhud, jumlah orang-orang musyrikin ini lebih kurang 3.000 orang. Jumlah orang Islam pada waktu itu sekitar 1.000 orang. Dan ada lebih kurang 300 orang meninggalkan medan pertempuran karena dihasut oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang menghasut bagaimana 300 orang keluar dari medan perang, meninggalkan Nabi, dan Nabi bersama sekitar 700 orang bertempur melawan 3.000 orang. Walaupun pada waktu itu Nabi sudah mengatur strategi harus ada 50-70 orang di atas bukit Uhud dan jangan turun meninggalkan bukit itu walaupun posisi orang Islam menang dalam peperangan itu,
Tapi kemudian kayaknya kemilauan dunia, kemilauan misalnya harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin karena lari, itu menyebabkan banyak dari mereka meninggalkan posisinya di gunung itu atau di bukit itu, lalu kemudian mereka turun mengambil pampasan perang yang pada waktu itu dimanfaatkan oleh pimpinan komandan lapangan pihak musyrikin yang bernama Khalid bin Walid untuk menyerang mereka dari belakang dan membunuhi mereka. Dan bahkan di saat itu hampir-hampir Nabi Muhammad SAW syahid. Hampir-hampir. Ada 2 orang yang benar-benar membela Nabi ketika sebagian daripada orang-orang bersama Nabi lari pontang-panting menyelamatkan diri, meninggalkan Nabi. Yang kemudian bersama Nabi hanya ada 2 orang yang benar-benar membela Nabi sampai tetes darah mereka yang terakhir, dan dengan itu Nabi selamat, tidak bisa dibunuh oleh musyrikin. 2 orang itu, pertama namanya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, orang kedua namanya Dujana atau Abu Dujana. Riwayat sampai berkata, di saat itu Nabi Muhammad SAW pecah giginya dan pipinya juga pecah. Giginya, terutama gigi di bagian taring ini patah. Mengalir darah cukup banyak dari kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang kafir, orang musyrikin pada waktu itu berteriak-teriak, Muhammad sudah terbunuh, kutilah Muhammad, begitu. Kenapa? Karena pada waktu itu para sahabat Nabi meninggalkan Nabi, menyelamatkan diri, dan tinggallah Rasulullah bersama 2 orang ini bertahan sampai kemudian mereka berteriak, kutilah Muhammad, kutilah Muhammad. Akhirnya Nabi sendiri bangun, buka topinya, kelihatan putihnya Rasulullah SAW, dan berkata kepada semua sahabat-sahabat yang lari pada waktu itu, saya masih hidup, lanjutkan perjuangan dan seterusnya. Akhirnya orang melihat Nabi Muhammad, orang kembali lagi mendapatkan sebuah semangat yang besar, lalu memukul mundur pihak musuh ini. Tapi ketika peperangan berhenti, maka dihitunglah jumlah korban, mayoritas korban dari pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dari pihak Rasulullah banyak yang terkorban, bahkan sebagian diperlakukan dengan sangat sadis oleh musyrikin Mekah yang pada waktu itu dipimpin oleh datuknya Yazid. Orang itu bernama Abu Sufyan. Dan bahkan diberikan semangat oleh neneknya Yazid yang bernama Hindun bin Utbah. Di saat peperangan Uhud ini, paman Nabi yang sangat mulia, Sayyidina Hamzah, gugur. Bukan hanya Sayyidina Hamzah gugur, tapi Sayyidina Hamzah diperlakukan oleh Hindun dengan begitu kejamnya, sama seperti Imam Hussein di Karbala diperlakukan oleh orang-orang Bani Umayyah ini dengan begitu kejamnya. Apa yang mereka perlakukan kepada Sayyidina Hamzah? Riwayat berkata, mata Sayyidina Hamzah dicongkel, kedua telinganya juga diputus, tangannya dipotong, kakinya dipotong, lalu katanya bahkan maaf, alat kehormatan Sayyidina Hamzah dipotong, perutnya kemudian
dibongkar, perutnya ditikam dan disobek, bahkan jantungnya Sayyidina Hamzah mereka keluarkan. Sampai kemudian Hindun binti Utbah ini mengambil jantungnya Sayyidina Hamzah, lalu kemudian mengunyah-ngunyahnya, tapi tidak mampu menelannya. Perlakuan yang luar biasa sadisnya. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah peperangan ini coba melihat-lihat para sahabatnya yang korban, sampai pada jasad Sayyidina Hamzah, katanya Nabi Muhammad tidak tahu siapa ini. Kenapa? Karena sudah tidak nampak lagi wajahnya. Tidak kelihatan lagi. Mata tidak ada, hidung tidak ada, telinga tidak ada. Kemudian dadanya juga sudah sobek, perutnya juga sudah tidak kelihatan. Bahkan sudah tidak pakai baju sama sekali. Baru ketahuan ketika ada sesuatu yang menjadi ciri-ciri khas Sayyidina Hamzah. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW benar-benar terpukul pada waktu itu. Walaupun Nabi sendiri mengalami luka yang amat parah. Sampai giginya patah, kepalanya pecah, atau mukanya pecah. Tangannya luka-luka yang luar biasa. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dikatakan pada peperangan Uhud, badannya itu terkena luka sayatan pedang, luka tombak, sama macam-macam batu dan sebagainya. Itu kira-kira luka yang Imam Ali alaihissalam kena badannya itu lebih daripada 70 jenis luka. Dan subhanallah, riwayat berkata ketika ada yang sobek dari tangan Imam Ali atau badan Imam Ali, Rasulullah SAW yang mengusap-usapnya. Sampai riwayat mengatakan ketika diusap oleh Rasulullah, luka-luka tersebut kemudian kembali, mulus kembali di jasadnya Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi yang mengobati Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pemirsa yang kami muliakan, Nabi mengalami hal seperti itu. Perjuangan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mengalami dalam tanda kutip kekalahan secara fisik. Tetapi subhanallah, justru peperangan Uhud itulah yang menjadi cikal bakal kemenangan Rasulullah dalam peperangan-peperangan berikutnya. Justru dari situlah kemudian kekuatan Nabi dan para sahabatnya yang mereka dapatkan untuk melanjutkan penyebaran agama ini dan menjadi sebuah masyarakat yang sangat kuat. Masyarakat kota Madinah yang menjadi cikal bakal dari sebuah umat yang agung ini. Nah, saya ingin mengutipkan sebuah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 139. Nanti Bapak dan Ibu-ibu bisa lihat dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 139. Ini penting sekali ayat ini. Penting sekali ayat ini karena apa? Karena ayat ini adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang seakan-akan mereka kalah dalam perjuangannya, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah lonceng dari Allah bahwa mereka akan menang dan mereka kemudian akan bisa mengungguli lawan-lawannya. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan lemah, kata Allah. Kalian jangan berduka. Kalian adalah
orang-orang yang lebih tinggi dan pasti kalian unggul. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Sekiranya kalian merasakan luka atau kalian kebetulan kalian dalam tanda kutip kalah atau kalian mengalami sebuah kekalahan atau luka, maka kaum seperti kalian, maksudnya lawan kalian juga mengalami hal yang sama. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itu adalah hari-hari yang kami gilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Nah, mukminin mukminat yang kami muliakan, bagi orang-orang yang beriman, maka yang orang-orang katakan secara fisik kalah, secara lahiriah kalah, itu sesungguhnya adalah sebuah cara Allah Subhanahu wa ta'ala melatih hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah engkau merasa lemah dan jangan engkau juga bersedih. Wa antumul a'laun. Kalianlah adalah orang-orang yang lebih unggul in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah. Dan itu terbukti. Syuhada Karbala memang syahid dengan sangat menyakitkan hati, dengan sangat tragis. Semua syuhada dipisahkan kepalanya dari badannya. Semua syuhada diperlakukan sadis oleh Yazid ibnu Ziyad, Umar bin Sa'ad, Shemir, dan sebagainya. Tapi sejarah tidak akan pernah bisa melupakan mereka. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang yang melanjutkan perjuangan Karbala dengan satu kata. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Wala tahzanu, jangan berduka. Dan itulah yang dilanjutkan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Mirsa yang kami muliakan, biasanya kalau kita lihat yang namanya wanita itu pasti orangnya emosional. Dia adalah orang yang paling sedih ketika melihat keluarganya diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi apabila keluarganya diperlakukan dengan sangat sadis. Dia akan menangis. Dia akan bisa-bisa dia akan mati karenanya. Dia tidak kuat menyaksikan apapun derita yang dirasakan oleh orang-orang yang dia sayangi. Itu sudah kodrat wanita. Zainab alaihissalam ketika di Karbala, apa yang dia saksikan? Dengan mata kepalanya dia saksikan. Dia saksikan anak-anaknya syahid. Dia saksikan adik-adiknya syahid. Dia saksikan keponakan-keponakannya syahid. Di depan matanya. Dia saksikan imamnya syahid dengan cara yang sangat sadis. Dia melihat bagaimana Umar bin Sa'ad memperlakukan Husain. Dia melihat bagaimana Shemir memperlakukan Husain. Dia melihat bagaimana lawan-lawan Ahlul Bait memperlakukan anak-anak Rasulullah di Karbala. Hatinya enggak kuat sebetulnya. Tapi subhanallah. Sayyidah Zainab beda dengan yang lain. Sayyidah Zainab dia bangkit.
Sayyidah Zainab dia tinggalkan emosinya dan dia dengan gagah berani berdiri melawan. Bahkan caranya melawan para penguasa yang zalim pada waktu itu tidak mampu dipatahkan oleh orang-orang yang zalim itu. Itulah kenapa Al-Quran ini menjadi inspirasi. Wala tahinu, jangan engkau merasa lemah. Wala tahzanu, wa antumul a'laun. Kalian lebih unggul, kalian Masya Allah lebih tinggi. In kuntum mu'minin. Kalau Sayyidah Zainab alaihissalam pada waktu itu lemah, dia benar-benar meletakkan dirinya sebagai seorang wanita yang lemah, yang tidak mampu melawan segala bentuk kesadisan dan kezaliman Ibnu Ziyad dan sebagainya, bisa jadi peristiwa Karbala itu sudah terkubur, tidak sampai ke kita. Berkat keberanian Sayyidah Zainab alaihissalam. Dimanapun dia berada, dia lawan, dia tentang, dia jawab, dia sampaikan dengan khutbah-khutbah dia, dengan ceramah-ceramah dia, dengan ucapan-ucapan dia yang lantang di hadapan penguasa yang paling zalim pada waktu itu, di hadapan orang yang tidak pernah mengenal kemanusiaan dan kasih sayang, di hadapan seorang seperti Ibnu Ziyad dan Yazid yang menganggap nyawa manusia ini tidak lebih mulia dan tidak lebih mahal daripada nyawa seekor nyamuk sekalipun. Zainab mengamalkan ayat ini. Dan ayat ini yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada sahabat-sahabatnya Imam Husain alaihissalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun. Jangan merasa hina, jangan merasa berduka. Memang siapapun akan merasa berduka, itu alami, tapi jangan terlalu lama. Sayyidah Zainab menangis dalam peristiwa Karbala. Sayyidah Zainab menangis, tidak ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Zainab tidak menangis. Dia menangis, Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab menangis. Bahkan sempat Sayyidah Zainab alaihissalam itu tidak sadarkan diri. Imam Ali Zainal Abidin menangis. Putri-putri Imam Husain alaihissalam menangis. Tapi itu tidak menunjukkan kelemahan. Itu adalah sebuah reaksi biologis dari seorang manusia yang normal. Nabi menangis ketika Ibrahim putranya meninggal dunia. Nabi menangis. Bahkan ketika malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang bernama Imam Husain ini kelak nanti akan dibunuh oleh umatnya sendiri, Nabi Muhammad juga menangis. Ummu Salamah yang mendapatkan titipan dari Nabi dalam bentuk sebongkahan tanah, yang Nabi berkata nanti kalau tanah ini berubah menjadi merah, anakku yang bernama Husain akan syahid. Ketika itu berubah dan disaksikan oleh Ummu Salamah menangis. Sayyidah Fatimah alaihissalam menangis. Tapi tidak berhenti. Karena itu Al-Quran mengatakan apa? Wala tahinu, jangan engkau lemah. Wala tahzanu, jangan engkau berduka. Wa antumul a'laun. Kalian adalah yang paling tinggi, yang paling unggul. In kuntum mu'minin. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Karbala itu begitu. Jadi mukminin mukminat yang sangat saya muliakan. Setelah peristiwa Karbala, ini putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan Sayyidah Zainab alaihissalam
Sebagai seorang wanita dia tentu lemah secara fisik dibandingkan dengan laki-laki. Tapi subhanallah, dia adalah wanita yang sangat terhormat dan tidak bisa direndahkan oleh makhluk-makhluk bejat seperti Ibnu Ziyad, seperti Yazid dan sebagainya. Selalu dia menjadi wanita yang sangat unggul, yang kemudian menyampaikan berita Karbala ini kepada umat manusia, dan alhamdulillah berita itu sampai kepada kita semua. Sesuai dengan judul yang kita ingin bicarakan pada malam hari ini, derita-derita putri Nabi di Karbala. Subhanallah, derita pertama setelah Imam Husain alaihi salam syahid. Allahu Akbar. Setelah Imam Husain syahid, wanita-wanita ini semuanya mendekap Sayyidah Zainab, mendekap Imam Ali Zainal Abidin. Semuanya sudah syahid. Kira-kira Imam Husain syahid pada waktu-waktu asar. Mereka berkumpul, Sayyidah Zainab menjadi sentralnya. Sayyidah Zainab lah yang melindungi mereka. Sayyidah Zainab lah yang memberikan segala semangat untuk anak-anak yang ditinggal ini. Bahkan Sayyidah Zainab lah yang menjadi penenang bagi seluruh wanita yang ada. Allahu Akbar. Derita itu bertambah lagi banyak ketika kemah-kemah mereka dibakar oleh Umar bin Sa'ad. Imam Ali Zainal Abidin berkata, aku tidak pernah bisa melupakan bagaimana bibiku Zainab yang lari dari satu tenda ke tenda yang lain mencari putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencari anaknya Imam Hasan, mencari anaknya Imam Husain yang perempuan, mencari anaknya fulan, satu-satu. Tenda terbakar, api besar, anak-anak panik pasti. Anak-anak lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi mereka pakai cadur, karena sebagian mengatakan cadurnya terkena api. Sayyidah Zainab berteriak, mana Ruqayyah, mana Sukainah, mana. Subhanallah, subhanallah. Derita itu mereka rasakan saat-saat Imam Husain alaihi salam baru saja gugur. Dan subhanallah, dimulai dari tenda mereka yang dibakar dan tidak berhenti di situ. Pasukan musuh ini menganggap bahwa yang sisa dari keluarga Husain ini adalah tawanan perang. Apa yang mereka perlakukan? Mereka ingin mencari yang namanya harta pampasan perang sebisa mungkin. Mereka cabut sana sini. Mereka ambil jilbabnya si fulan, mereka ambil hijabnya si fulan. Sampai bahkan katanya Sukainah bintil Husain, putrinya Imam Husain, yang pada waktu itu masih usia mungkin 9 tahun atau 8 tahun. Itu dia pakai anting-antingan. Ketika mereka melihat ada antingan di telinganya Sukainah, mereka minta, Sukainah nggak bisa ngambil. Terus takut nanti diambil oleh temannya, dia tarik saja itu anting-antingnya Sukainah. Sampai berdarah-darah katanya telinganya Sukainah salawatullah wassalamuhu alaiha. Berteriak Sukainah, wa ammatah, mana bibi Zainab. Allah. Bahkan ada sebagian yang sangat-sangat sadis. Mereka memperebutkan
semua harta yang melekat pada diri Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam pada waktu itu memang berpesan, dia minta celana yang paling buruk untuk dia pakai. Ketika ditanya kenapa ya Imam, dia bilang celana yang buruk ini dia pakai sebagai pakaian yang pertama menutupi auratnya. Lalu di atasnya ada pakaian-pakaian yang lain. Ketika ditanya kenapa, Imam Husain berkata, nanti setelah aku gugur semua orang akan mencabik-cabik dan mengambil seluruh yang ada dalam tubuhku. Biarlah yang buruk ini mereka tidak berkenan mengambilnya. Dan memang setelah Imam Husain gugur, orang datang mengambil, ada yang mengambil topinya Imam Husain, ada yang mengambil bajunya, ada yang mengambil disobeknya bajunya, semuanya. Rakus luar biasa, persis seperti serigala yang mencabik-cabik dan menyobek-nyobek. Bahkan ada satu orang tiba-tiba matanya melihat ke jari-jari Imam Husain. Dilihatnya di situ ada cincin yang dipakai oleh Imam Husain alaihissalam. Dia tarik-tarik cincin Imam Husain, tapi cincinnya terlalu kecil sehingga susah dia menariknya. Tanpa dia merasa berdosa, dia ambil badik, dia ambil pisau, dia potong jari-jarinya Imam Husain hanya untuk mendapatkan cincinnya Husain alaihissalam. Ini orang-orang yang memang jiwanya serigala. Nah, orang-orang inilah yang kemudian memperlakukan putri-putri Nabi setelah peristiwa Karbala ini. Allahu Akbar. Katanya dari Karbala, putri-putri ini diberangkatkan ke Kufah. Sekarang ini kalau kita mau berangkat dari Karbala ke Kufah jalan kaki itu 3 hari. 3 hari kita jalan. Jauh jaraknya. Lebih kurang 90 km. Dulu juga orang kalau jalan kaki 3 hari. Normal itu 3 hari. Tapi mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, putri-putri Nabi pada tanggal 11 Muharram, setelah malamnya mereka hampir bisa dikatakan tidak tidur. Mereka tidak punya tempat untuk mereka berada di bawah naungan. Tenda mereka dibakar, mereka terpaksa tidur di bawah langit yang terbuka. Lalu kemudian anginnya, dinginnya malam hari di tengah padang pasir. Dan mereka dalam keadaan menderita. Perut mereka tidak ada isinya. Air juga sekedarnya diberikan kepada mereka. Dalam keadaan yang sangat-sangat berduka seperti itu. Besoknya mereka harus jalan. Dan tahu berapa hari mereka harus sampai. 1 hari mereka harus sampai ke Kufah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mereka dipecut untuk terus berjalan walaupun dalam keadaan letih. Kalaupun dinaikkan ke onta, tidak diberikan alas ontanya. Sampai Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika dia dinaikkan ke onta, atau ketika adik-adiknya dinaikkan ke onta tanpa alas, itu tulang onta demikian kerasnya, katanya paha-paha mereka semuanya berdarah. Semua paha mereka berdarah karena gesekan-gesekan tulang onta tersebut. Dan 1 hari mereka harus sampai. Siapa yang dipecut, ditakut-takuti, dipaksa jalan sedemikian kerasnya ini? Putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab yang usianya pada waktu itu kira-kira 55-56 tahun. Sukainah yang usianya lebih kurang 9-10 tahun. Ruqayyah yang usianya 4 atau 5 tahun.
yang masih belum mengerti apa-apa, yang setiap saat bertanya kepada Sayyidah Zainab, aina abi, mana ayahku, mana ayahku. Fatimah. Subhanallah. Mereka dipaksa jalan. Dan mereka hanya dibekali dengan satu roti. Allahu Akbar. Satu hari cuma satu roti dikasih. Katanya Sayyidah Zainab bercerita saat mereka jadi tawanan ini, katanya Sayyidah Zainab hampir nggak makan roti. Hampir nggak makan. Kalaupun makan sedikit aja. Dan itu dia baru cerita ketika dia tidak mampu berdiri sholat. Karena dia selalu berdiri sholat, tapi sejak menjadi tawanan katanya dia sholatnya duduk. Kalaupun berdiri dia gemetar, takut jatuh dia duduk. Akhirnya dia cerita, dia bilang semua tawanan dijatahkan hanya satu keping roti. Sayyidah Zainab bilang dia hampir nggak pernah makan. Kenapa? Karena anak-anak Rasulullah yang kecil-kecil ini butuh roti. Sukaina minta roti. Atika, Ruqayyah, sehingga dia nggak makan. Yang lain makan dia sisakan. Kalau putri ini minta dia kasih. Jadi subhanallah, bukan hanya itu katanya, mereka pun dalam kondisi yang dibrogol, yang diikat. Yang diikat dengan apa? Dengan rantai. Sejarah mencatat, itu ketika mereka diikat, khususnya yang laki-laki seperti Imam Ali Zainal Abidin, itu lehernya diikat dengan besi yang keras sehingga dia harus mengangkat kepalanya ke atas. Kenapa? Karena besinya begitu tebal sehingga dia dalam posisi seperti gini. Dan seluruh tangannya juga dibrogol, diikat sampai ke kakinya. Sehingga ketika mereka jalan dalam keadaan kepala ke atas, dengan kaki yang sulit melangkah dan berat. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu mereka harus jalan dan harus 90 kilo mereka tempuh dalam satu hari. Subhanallah. Yang saya nggak kebayang bagaimana putri Nabi yang bernama Ruqayyah itu. Putri Imam Husain yang bernama Ruqayyah yang berusia 5 tahun atau 4 tahun. Apakah dia digendong oleh kakaknya? Tidak. Imam Ali Zainal Abidin nggak bisa menggendongnya. Imam Ali Zainal Abidin diikat dengan rantai yang sangat berat. Siapa yang menggendongnya? Sayyidah Zainab juga nggak mungkin. Si anak ini berjalan sendiri. Sejauh 90 km. Itu ke Kufah. 2-3 hari di Kufah harus berjalan ke Syam, ke Damaskus. Jalan kaki lagi. Lebih kurang 2 minggu. Sejauh hampir 600 atau 700 kilo. Subhanallah. Besar sekali derita-derita mereka. Sepanjang perjalanan, mereka dipermalukan, mereka dibentak-bentak. Sampai Imam Ali Zainal Abidin, suatu hari dia pernah menangis. Imam Ali Zainal Abidin setelah peristiwa Karbala ini memang tidak pernah beliau diam. Dia menangis, melihat air menangis, ingat sesuatu menangis. Sampai suatu hari ditanya, kenapa ya Imam engkau menangis?
Salah satunya dia pernah jawab begini, aku setiap kali melihat bibiku Zainab dan adik-adikku, aku teringat bagaimana ketika mereka dalam perjalanan sebagai tawanan. Mereka ditempatkan di sebuah rumah tua, gelap gulita. Mereka dalam keadaan sangat takut. Tempat yang buruk, yang hampir-hampir roboh. Tempat yang tidak layak sama sekali, apalagi untuk putri-putri Nabi Muhammad SAW. Yang katanya di siang hari panas luar biasa, dan di malam hari dingin juga luar biasa. Disitulah putri-putri Nabi ditempatkan. Subhanallah, derita demi derita yang mereka rasakan hanya karena ingin menegakkan agama datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna sepertinya kalau kita tidak ceritakan bagaimana Ruqayyah, putri Imam Hussein yang kecil, paling kecil dari putri Imam Hussein, yang katanya ketika sampai ke Damaskus, dia melihat orang-orang sedang berpesta pora kemenangan. Orang-orang Syam pada waktu itu diberitahu oleh penguasa bahwa tawanan-tawanan ini adalah para pemberontak yang dikalahkan oleh Yazid. Sehingga bayangan mereka ini orang-orang kafir. Ketika rombongan ini masuk ke Syam, mereka dicaci maki oleh orang-orang Syam. Dan mereka dalam keadaan pakaian yang baru-baru, berpesta pora karena kemenangan yang diperoleh oleh Yazid atas orang-orang kafir ini. Padahal mereka adalah putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di malam hari katanya Ruqayyah tiba-tiba merindukan ayahnya. Allahu Akbar. Ruqayyah merindukan ayahnya. Dan dia menangis, tidak berhenti dia menangis. Setiap kali menangis, dia menyebut nama ayahnya, Baba, Baba, mana ayahku? Dia bertanya kepada ibunya, bertanya kepada Sayyidah Zainab, mana ayah, mana ayah? Nangis panjang malam. Dan ternyata tangisnya mengganggu Yazid yang sedang istirahat. La'natullah ala Yazid. Nah, Yazid inilah kemudian memerintahkan kepada orang-orangnya untuk memberikan kepalanya Husain kepada Ruqayyah. Yazid bilang mungkin dia rindu kepada ayahnya, bawa ini kepalanya. Dibungkuslah kepala Al-Husain dalam sebuah bejana dan dibawalah bejana ini ke tempat tinggalnya putri-putri ini. Subhanallah, orang pikir mungkin dia mau ngasih makan kepada anak kecil ini ke dalam bejana yang bagus, dia pikir mungkin air minum atau kue atau apalah. Diberikan kepada Ruqayyah. Ketika Ruqayyah buka, tiba-tiba dia lihat kepala ayahnya Abi Abdillah Al-Husain. Ruqayyah teriak dan Ruqayyah peluk ayahnya. Tidak lama, 1-2 menit, Ruqayyah kemudian menghembuskan nafas yang terakhir sambil memeluk kepala ayahnya yang mulia Imam Abi Abdillah Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah membalas orang-orang yang zalim dengan balasan yang sedahsyat-dahsyatnya. Dan semoga Allah mengangkat tinggi Ahlul Bait Nabi dan menegakkan agama Allah, mengembalikan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi agama
yang tidak lagi dikotori oleh orang-orang seperti Yazid dan Bani Umayyah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.